Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome to my channel Risa Feris. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu ada keberkahan di setiap langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhirnya aku bisa bikin budgeting lagi di bulan November. Dan alhamdulillahnya ini bisa lebih awal dari bulan kemarin. Walaupun ini juga masih agak telat juga sih. Aku uploadnya di tanggal 6. Sebenarnya udah bikin template-nya, udah ngaturnya itu dari tanggal akhir bulan, tanggal 29-30 gitu. Tapi kudarullahnya baru sempet isi VO, edit video. Karena memang untuk edit video dan isi VO itu butuh waktu luang, terus butuh niat yang kuat juga gitu teman-teman. Ada nggak sih yang sama kayak aku? Padahal sebenarnya kalau udah diniatin, udah dilakuin itu juga nggak butuh waktu lama juga. Tapi nggak tahu kenapa untuk memulainya itu Masya Allah gitu ya. Waduh, malah curhat. Kembali ke video. Sebelum aku ke budgeting November, seperti biasa aku mau evaluasi dulu ke budgeting Oktober ya teman-teman. Untuk di kolom pertama, kewajiban semua alhamdulillah sudah aku tunaikan. Untuk giving juga sudah aku kasih ke orang tua, untuk sedekah, jasa kambing. Terus untuk living, untuk belanja bulanannya sudah nggak ada sisa. Untuk groceries pun juga sama. Nah untuk beras minyak telur itu masih ada sisa 100.000. Untuk buahnya masih ada sisa 50.000. Untuk galon dan gas masih ada sisa 156.000. Untuk jatah istri, wifi itu juga sudah habis. Terus untuk bensinnya masih ada sisa 301.000. Untuk yang lain-lain juga habis, listriknya juga. Untuk jajannya juga masih ada sisa 100.000. Terus untuk saving dan sinking fund, untuk servis kendaraan, servis elektronik gitu masih ada sisa 900.000. Untuk traveling masih ada sisa 465.000. Untuk SDIT masih ada sisa 240.000. Untuk dana darurat jangka pendek yang dipakai dalam bulan ini itu masih ada sisa 820.000. Untuk behel masih ada sisa 560.000. Untuk home decor sudah tidak ada sisa sama sekali. Untuk furniturnya masih ada sisa 14.000. Lebaran karena nggak dipakai atau belum dipakai jadi masih utuh 700.000. Untuk Haira itu masih ada sisa 360.000. Untuk Alea masih ada sisa 1.136.000. Untuk pajak itu masih ada sisa 762.000. Untuk operasional kendaraan masih ada sisa 400.000. Untuk celengan nggak aku tulis ya teman-teman. Untuk PAUD Alea 835.000 sisanya. Nah dana darurat jangka panjang terus juga celengan itu memang nggak aku tulis karena memang nggak dipakai dalam waktu dekat, jadi sisanya itu aku skip aja ya teman-teman. Biasanya untuk celengan aku bongkarnya di akhir tahun. Nah untuk dana darurat jangka panjang sendiri memang aku nggak akan ambil itu sampai target terpenuhi dan ini aku investasikan di saham. Oke, next kita ke budgeting November. Tapi sebelumnya minta maaf ya teman-teman karena itu gambarnya tuh agak aneh, nggak jelas. Itu tuh sebenarnya mau gambar awan tapi jadi malah nggak jelas gitu. Ya udahlah, abaikan aja. Oke, untuk yang kolom pertama itu ada kewajiban. Masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Di kolom kewajiban itu meliputi SPP nabung K, kakak maksudnya, SPP nabung A, adik. Untuk SPP nabung Haira atau K itu sejumlah 650.000. Jadi 650.000 itu udah meliputi SPP nabung dan juga uang makan. Terus untuk SPP nabung adik 350 itu juga udah termasuk nabung juga ya teman-teman. Terus ada SPP ngaji 100.000, untuk uang saku 190.000. Untuk iuran kompleks itu 125.000, itu biasanya ditransfer. Iuran sampah 30.000, jadi total pengeluaran di kewajiban sejumlah Rp1.445.000. Terus untuk di giving, kolom kedua, itu seperti biasanya ada ortu 1, 2, ada jasa kambing dan juga ada sedekah. Itu juga aku keep aja ya teman-teman. Terus untuk kebutuhan tambahan, itu nanti di akhir video aja ya teman-teman. Sebenarnya itu tuh lanjutan dari tahu di bawahnya saving dan sinking fund. Tapi berhubung di sininya kolomnya tidak cukup, makanya aku taruh di bawah giving aja supaya lebih rapi juga. Oke, lanjut ke living.
Untuk di poin pertama itu ada belanja bulanan, sama seperti di bulan-bulan sebelumnya, aku anggarin 1.500.000. Aku bagi menjadi 5 minggu, per minggunya aku anggarin 300.000. Untuk yang groceries itu aku anggarin 400.000. Untuk beras, minyak, telur itu aku anggarin 300.000. Untuk buah aku anggarin 250 karena kemarin juga masih ada sisa, makanya ini aku budgetin segitu aja. Untuk gas dan galon itu aku anggarin 200.000 aja, biasanya 300.000 karena juga kemarin masih ada sisa, terus juga jarang masak juga gitu ya. Terus untuk jatah istri masih sama 250, biasanya itu aku pakai untuk beli keperluan aku, kadang buat skincare, kadang buat baju atau sepatu atau tas gitu, tapi juga nggak mesti juga, kadang-kadang aku tabung juga. Terus untuk wifi aku anggarin 150.000. Untuk bensin aku anggarin 500.000 karena bulan ini insya Allah suami aku mau pulang, jadi ada agenda untuk ngetrip, ditambah juga anak-anak libur sekolah gitu, jadi mau quality time bersama keluarga. Untuk lain-lain aku anggarin 150.000. Untuk listrik aku anggarin 200.000, jajan 600.000, dan gaji ART 50.000. Nah, untuk gaji ART ini sebenarnya aku udah nggak ada ART, cuman kemarin itu bikin kolomnya kelebihan gitu. Jadi ya udahlah aku tulis gaji ART. Nah, berhubung aku tuh udah nggak ada ART, jadi misalnya kayak untuk nyetrika gitu kan kadang aku laundryin selain seragam sekolah gitu. Nah, aku ngambil dari budget gaji ART yang masih tersisa. Tapi mungkin kedepannya aku akan ngambil di lain-lain, bisa di dana darurat, bisa kayak gitu teman-teman. Jadi total budget di living itu ada 4.550.000 rupiah. Next kita ke saving dan sinking fund. Untuk yang pertama itu service. Service itu meliputi servis kendaraan, servis elektronik kayak AC, kayak kulkas, mesin cuci kayak gitu. Itu aku anggarin 200.000. Terus untuk traveling itu aku anggarin juga 200.000. Untuk SDIT dan ekstra, maksudnya ekstra ini kayak taekwondo, futsal, renang kayak gitu teman-teman. Next di dana darurat jangka pendek. Jadi dana darurat jangka pendek itu dana darurat yang untuk jaga-jaga ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang namain dana jaga-jaga. Kalau aku dana darurat jangka pendek, dana untuk kebutuhan mendadak atau kebutuhan darurat. Nah itu untuk 1 bulan. Kalau misalnya 1 bulan nggak terpakai atau masih sisa, itu nanti akan diakumulasikan dengan dana darurat jangka pendek di bulan selanjutnya. Next di behel, ini aku anggarin 200, masih sama. Nah insya Allah semoga gigi aku cepet rapi. Jadi targetnya itu aku akan cabut behel atau lepas behel di bulan, kalau nggak akhir tahun ya awal tahun nanti insya Allah. Next di home decor, aku anggarin 300.000. Nah home decor ini biasanya aku pakai untuk membeli kayak pajangan rumah, pajangan dinding, terus kayak peralatan dan perlengkapan dapur kayak gitu. Terus untuk furniture ini aku anggarin 200.000. Terus lebaran ini juga aku anggarin masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, 100.000. Untuk Haira 300.000, untuk Alia sama 300.000. Untuk pajaknya masih sama dengan bulan sebelumnya dan akan tetap sama dengan bulan-bulan berikutnya, 200.000. Terus untuk operasional kendaraan aku anggarin 150.000, untuk celengan 800.000, TK Alia 200.000, dana darurat jangka panjang 500.000. Nah, kita balik yang ke atas, ada kebutuhan tambahan. Ini untuk renovasi rumah itu aku anggarin 600.000 karena banyak yang bocor, atap-atap pada rembes karena musim hujan kayak gini ya teman-teman, jadi udah nggak jauh-jauh dari bocor, rembes, lembab kayak gitu. Terus juga aku anggarin juga buat Ramadan 50.000 karena sebentar lagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan, makanya kita harus mempersiapkan dari segi finansial, mental, fisik, kesehatan kayak gitu teman-teman. Karena biasanya pengeluaran di bulan Ramadan itu justru lebih banyak dibanding bulan-bulan sebelumnya. Untuk beli takjil, untuk bukber, untuk beli vitamin, dan yang paling penting untuk bersedekah. Pasti kita semua pengen bersedekah lebih banyak lagi, membantu orang lebih banyak lagi. Semoga Allah mampukan kita. Dan itu tadi budgeting ala aku di bulan November. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe, like and comment. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.